Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Maulana Idris, bisa dipanggil Rizal ataupun Lana. Tempat tanggal lahir saya di Jepara, 10 April 2002. Saat ini saya masih berumur 18 tahun. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Alamat rumah saya di Desa Soan Kidul, RT 1 RW 4, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Saya akan bercerita tentang riwayat pendidikan saya. Saya pertama kali menginjak bangku sekolah yaitu di TK Pertiwi Wanusobo. Setelah itu, saya sekolah di SD Negeri Desa Soan Kidul di desa saya sendiri. Setelah sekolah di SD selama 6 tahun, setelah itu saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kedung selama 3 tahun. Tempatnya tidak jauh dari rumah saya. Setelah lulus, saya sekolah ke SMA Sultan Agung II, Kalinyamatan Jepara, dan lulus pada tahun 2020 tahun kemarin. Selanjutnya, pada saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Muria Kudus, tepatnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan menginjak semester 2. Saya mempunyai hobi. Salah satu hobi saya yaitu bersepeda. Menurut saya, bersepeda dapat mengontrol berat badan saya dan juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Selain bersepeda, saya juga suka berlibur. Karena bagi saya, berlibur dapat menambah pengalaman, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan, serta dapat mengurangi beban pikiran. Selanjutnya, salah satu novel yang pernah saya baca yaitu novel yang berjudul Bumi Manusia. Ini novel. Novel ini bercerita tentang penderitaan masyarakat pribumi pada masa penjajahan. Novel Bumi Manusia ini menggunakan alur mundur, sebab novel ini bercerita kisah tentang peristiwa pada kolonial Belanda. Ini gambar. Ada beberapa tokoh dalam kisah novel ini, yaitu Minke, seorang pemuda pribumi yang cerdas dan keturunan bangsawan. Ia juga seorang pelajar HBS, sekolah menengah Belanda yang bergengsi pada zaman itu. Selanjutnya adalah Nyai Ontosoro, istri tak resmi seorang Belanda. Lalu Herman, suami Nyai Ontosoro. Lalu selanjutnya Annelies, seorang gadis Indo-Belanda, dan anak Herman Melema dengan Nyai Ontosoro, atau biasa disebut Sanikem. Latar novel ini ada di Wonokromo, dekat Surabaya, Jawa Timur. Novel Bumi Manusia ini karya dari Pramoedya Anantatur. Dengan indah menceritakan penderitaan kaum pribumi di bawah kolonialisme Belanda di Jawa pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Minke, tokoh utamanya, adalah seorang pelajar HBS, sekolah menengah Belanda yang bergengsi di zaman itu. Dia bertemu lantas berpacaran dengan Annelies Melma, seorang gadis Indo-Belanda, anak Herman Melma dari Nyai Ontosoro, atau biasa kita sebut Sanikem. Herman pernah menjadi administrator pabrik gula di Tulangan. Selanjutnya dia memilih berbisnis di Wonokromo. Meskipun orang desa, Sanikem cerdas, cekatan, dan ambisius sehingga dia mampu mengolah usaha suaminya. Setelah lulus dari HBS, Minke menikah dengan Annelies. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, datang Maurits Melma, anak Herman Melma, dengan istri pertamanya di Nederland. Dia marah-marah
dan menuntut hak-haknya yang dirampas bapaknya. Pertemuan tak terduga ini mengguncangkan Herman Melma dan akhirnya dia lari ke alkohol dan prostitusi. Pukulan berikut tertuju kepada Nyai Ontosoro, Minke, dan Annelies. Pengadilan Amsterdam tidak mengakui Ontosoro sebagai istri dan menetapkan penyitaan harta Herman Melma dari Ontosoro. Mereka juga memerintahkan pengasuh Annelies kepada Maurits dan tidak mengakui pernikahan Annelies dengan Minke. Karena itu, Annelies harus dipindah ke Netherlands. Vonis ini menimbulkan protes keras dan pertumpahan darah. Pengawal Nyai melawan dengan senjata sehingga pemerintah Belanda memakai polisi. Akhirnya Annelies dibawa paksa ke Belanda. Pramoedya Anantatur berhasil menunjukkan kejahatan kolonialisme seperti diskriminasi ras, hukum yang kejam dan tidak adil, egois, tidak manusiawi, buta terhadap realitas sosial, dan tidak bermoral. Kelebihan dari novel ini yaitu sangat bagus dan cocok dibaca untuk semua kalangan kecuali anak-anak. Penulis juga menekankan arti penting belajar dan memberikan pesan-pesan yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Kekurangan dari novel ini yaitu penulis menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sehingga pembaca harus berpikir keras untuk memahami alur ceritanya. Harapan saya di semester 2 ini saya berharap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapat nilai lebih baik dari semester kemarin. Dan kalau ditanya seberapa minatkah saya dengan mata kuliah PBSI, ya saya minat dan lebih kesuka malah. Karena dari SMP saya sangat menyukai pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian video perkenalan diri dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.